sedulur KPU Banyumas, jangan lupa saksikan Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Kabupaten Banyumas bersama Ketua DPD PSI Kabupaten Banyumas. Kita akan berbincang dan mengenal lebih dekat PSI Kabupaten Banyumas yang merupakan partai yang memiliki jargon milenial. Telah hadir bersama kita hari ini Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Banyumas, Mbak Fitria Agustina. Sehat Mbak Fitria nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin kita salam dulu Mbak Fitria. Sehat nih? Sehat. Oke. Baik, Mbak Fitria ini kalau lebih akrab dipanggilnya Mbak Cika ya. Iya. Mungkin sedulur KPU Banyumas untuk lebih memudahkan saya panggil nama panggilan saja begitu ya. Mohon izin Mbak Fitri ya. Mbak Cika, bisa diceritakan terkait dengan berdirinya PSI di Kabupaten Banyumas? Selamat mendengarkan ya Bro and Sis, juga ke host. Terima kasih kita sudah diundang di sini. Jadi kalau kita bicara bagaimana hadirnya PSI di Banyumas, itu sebenarnya dari 2015 sudah ada. Kemudian di 2016 itu saya didaulat untuk memimpin PSI di Banyumas. Ya agak berat saat waktu itu sih, karena memang targetnya sesuai di ADART kan memang anak-anak muda ya. Khususnya untuk struktur itu harus di bawah 45 tahun dan itu bukan perkara gampang memang. Cuma kalau usia lebih dari 45 tahun tidak bisa jadi pengurus. Pada saat itu untuk struktur tidak bisa. Tapi sekarang sudah diombak, sudah bisa artinya itu. Jadi kami kesulitan di situ karena memang sebelumnya kan saya juga di Ormas yang anggotanya itu usianya antara pertengahan ke atas gitu, jadi mulai dari umur 30 ke atas gitu kan. Jadi mungkin kayak kami masukkan dulu ke anak-anaknya dulu, nanti biar dididik sama bapaknya atau ibunya yang dari Ormas juga gitu. Nah itu awal berdiri di situ. Terus kalau kegiatan kemudian bahasanya kalau dibilang berdiri secara resmi banget tuh enggak sih sebenarnya. Jadi kita itu ya cuma didaulat, keluar SK, lalu kita membentuk struktur, terus kita berkegiatan seperti biasa. Sebelum ada PSI kan kita juga sudah advokasi masyarakat di pendidikan dan kesehatan, itu masih terus kita garap sampai sekarang. Jadi sebenarnya yang bikin kita tetap ada itu karena kegiatan-kegiatan seperti itu kan terus continue dikerjakan gitu, dan kita membawa anak-anak muda ini untuk terlibat dalam proses kita advokasi kesehatan pendidikan itu tadi. Iya. Mbak Cika, kalau PSI ini kan kalau secara media ya, seringkali saya melihat PSI itu identik dengan anak-anak muda. Tadi Mbak Cika salamnya juga bro and sis gitu ya. Ini kan kelihatan sekali ya milenialnya gitu ya. Apakah ini yang membedakan partai PSI dengan partai-partai yang lain dari sisi mungkin katakan target pasar begitu? Bisa dikatakan ya, tapi tidak bukan berarti terus hanya PSI. Saya juga melihat partai lain juga mereka sedang mengarahkan anak muda ya. Cuma kalau di sini saya melihat PSI punya perbedaan yang lebih menonjol daripada yang partai yang lain tuh, selain dari sebutan bro and sis gitu loh, kita tuh memang kalau dilihat mayoritas anggota memang anak-anak muda, gitu, anak-anak muda yang tadinya apatis. Jadi bagaimana caranya kita itu kayak macam aplikasi yang dimana anak-anak muda itu bisa, jadi bagaimana kemudian yang seperti itu kita arahkan kemudian untuk kita bicara soal negara gitu loh, bicara soal kebutuhan di mana kamu tinggal, misalnya di Banyumas
apa sih sebutan Banyumas gitu, tapi ya dengan mindset anak-anak muda yang nggak ngebosenin, nggak yang kayak formalitas, oh ketua partai ini kita harus hormat, nggak gitu juga kali di PSI, nggak kayak gitu juga gitu. Jadi kita santai, kita ngobrol aja kayak kongko-kongko bareng gitu loh, santuy, kita acaranya nggak yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi kita lebih ke situ sih, lebih mengarah bagaimana mendidik. Kalau boleh saya tanya, model perkaderan di PSI ini memang mengadaptasi sesuai dengan generasinya ya, atau generasi yang dibidik katakan seperti itu kan generasi milenial, anak-anak muda. Jadi model pengelolaan partai sampai kaderisasinya juga tentunya harus milenial. Itu sifatnya. Kita lebih ngefluor, lebih lebih kayak yang nggak kayak yang kaku gitu, atau yang gimana sih, tahu sendiri lah bukan tidak menyebut partai ya, tapi kayak feodal gitu, kita nggak kayak gitu. Cuma memang kalau untuk usia sekarang itu di atas 45 boleh gitu. Cuma gaya kami memang mungkin di Banyumas ya, kalau di tempat lain saya nggak tahu. Kalau di Banyumas itu memang di kami itu tidak ada demarkasi atau batasan antara ketua dengan anggota yang lain. Jadi kalau kita sudah bekerja bareng-bareng itu rata semua, nggak ada ketua dan segala macam. Sifat ada ketua kemudian ada ketua, sekretaris, bendara itu nanti ketika pelaporan, ketika rapat, ketika evaluasi. Tapi ketika kita kerja bareng itu nggak ada pemisahan di situ. Nggak ada beda antara ketua dan anggota. Nggak ada. Oke. Baik, Mbak Cika, kalau dari sisi visi dan misi nih, visi dan misi Partai Solidaritas Indonesia, ini bisa dijelaskan? Kalau secara nasional memang masih mengkerucut pada pemberantasan korupsi ya, satu itu tadi. Terus kita menjunjung tinggi toleransi, ya kan. Indonesia itu masih bahasa menurut kita tuh masih rawan sekali namanya toleransi ya. Terus kesehatan dan pendidikan ini menjadi program nasional sekarang. Bagaimana caranya kemudian di Indonesia itu sekolah bisa gratis, berobat bisa gratis, dan itu diadopsi kemudian untuk kami yang di Banyumas gitu. Jadi kita dari isu nasional kita bawa ke lokal, karena memang di lokal cocok sekali yang dibutuhkan Banyumas itu gitu. Kalau salah satu visinya tadi adalah pemberantasan korupsi, mungkin saya yang kurang update gitu ya. PSI ikut bersiap nggak terkait dengan misalnya TWK yang ada di kemarin ya di Komisi Pemberantasan Korupsi gitu? Bersikap, iya, kami bersikap. Bersikapnya dalam arti gini, nggak cuma bersikap secara statement atau kita nandatangani petisi dan segala macam ya. Itu kalau kita lihat di medsos PSI kan banyak anggota PSI, anggota dewan di PSI itu yang banyak sekali mereka yang membongkar anggaran-anggaran nggak jelas. Contoh kayak Bro William, dia banyak bongkar kan anggaran di DKI Jakarta yang ternyata fiktif gitu loh. Ada sih, cuma budgetnya tinggi banget sih gitu loh, kayak lem Aibon itu kan dia juga bongkar gitu. Lebih ke situ, lebih kepada ketindakan gitu ya. Nanti insya Allah kalau di Banyumas ada yang menjadi anggota dewan, kita akan seperti itu juga gitu. Baik, Mbak Cika, berbicara soal kepengurusan PS ini, apakah ada perbedaan struktur kepengurusan di PSI dengan di partai-partai lain? Kalau di PSI itu kita simpel ya, untuk DPD-nya itu cuma ada 5 orang, ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris. Jadi, tapi ini harus memenuhi perempuan gitu loh. Bagus perempuan semua gitu kan. Jadi, paling tidak untuk DPD sendiri itu untuk kabupaten itu ada minimal 2 perempuan gitu. Itu sih sebenarnya. Kalau sekarang kan memang mayoritas masih dipegang cowok-cowok nih gitu kan. Cowok mungkin ya masih belum tertarik kali cewek-ceweknya gitu. Untuk tingkat kecamatan itu cuma 3 KSB, ketua, sekretaris, bendahara. Gitu. Seperti itu aja sih, simpel. Mbak Cika, ini kalau misal nih ada warga Banyumas yang ingin mengenal mungkin PSI lebih dekat, lebih dalam lagi, dan mungkin tertarik menjadi bagian dari PSI, sarannya atau harus berkunjung ke kantornya PSI ini di mana begitu? Kalau untuk sementara kantor PSI itu masih di tempat saya, masih di Sokaraja. Atau kalau teman-teman mau ngelihat di web PSI, web Facebook yang lebih familiar,
Facebook PSI Partai Solidaritas Nasional ada yang nasional. Kalau kemudian untuk di Banyumas bisa follow di Facebook saya Fitria, itu nanti keterangannya Ketua DPD PSI Banyumas. Di situ banyak kegiatan-kegiatan juga di situ ya, semua kita share di situ lah, kegiatan apa kita share di situ. Tanya jawab di situ juga boleh gitu loh. Kita 24 jam kok ada yang jalanin. Okay. Kalau dari sisi keanggotaan di Banyumas ini, jumlah dari anggota PSI ini sebenarnya ada berapa ini, Mbak? Kalau kita lihat di Siap PSI ID kemarin di online ya, itu sudah nyaris hampir sekitar 7.000-an. 7.000 anggota ya? 7.000 anggota. Karena kan memang diupdate terus setiap minggu, jadi kita yang ada nomor HP yang mereka cantumkan itu nanti kita ambil, kita masukin ke grup, supaya tetap bisa dikoordinasi meskipun mereka daftarnya itu online gitu. Baik, Mbak Cika, pertanyaan selanjutnya nih. Pemilu 2019 ini kemarin kan menjadi pemilu pertama ya, kepesertaan PSI di pemilu. Dengan target sasaran tadi adalah teman-teman di usia muda, usia milenial. Sementara kita tahu ya, saya sendiri juga merasa rasanya kalau bicara politik, bicara pemilu dengan teman-teman muda ini kita punya tantangan tersendiri. Ini ada nggak sih trik atau mungkin cara jitu ya dari PSI untuk bisa membangun, bisa menyentuh teman-teman muda ini agar bisa diajak bicara politik? Ada, sebenarnya ada. Teman-teman milenial ini tuh sebenarnya nggak butuh teori. Mereka nggak butuh teori, mereka itu nggak butuh bahasanya slogan-slogan partai itu mereka sebenarnya nggak butuh. Yang mereka butuh tuh sebenarnya ini partai ngapain sih, gitu kan? Seksinya di mana sih gitu loh. Terus ada contoh bukti real gitu loh bahwa partai ini memang memang menjadi semacam aplikasi buat mereka gitu loh. Gue bisa begini nih di PSI, gue bisa begini di PSI. Enak di PSI ya santai-santai banget ngobrolnya gitu loh. Datang pakai celana pendek atau sama ketuanya nggak perlu kayak. Jadi gimana caranya kita tuh memahami anak muda tuh kayak gimana sih wataknya gitu kan? Woles lah yang kayak bahasanya yang santuy banget. Kita harus memahami itu gitu loh. Bahasa Jawanya kan ngemong gitu dan ngomong ya. Yang memang tidak mudah. Tapi ya memang mereka tuh tonggak bangsa gitu, mau nggak mau ya kita harus pandai-pandai ngomong, harus pandai-pandai membaca jiwa mereka, maunya mereka gimana, diaplikasikan, terus kemudian kita tarik ya kan, untuk bagaimana mereka itu tidak lagi alay-alayan, tapi kita bahas negara kayak gitu. Tapi ya dengan mindset anak muda kayak gitu. Betul, Mbak Cika, tadi kan ada semacam giroh ya, ada semacam semangat bagaimana teman-teman muda ini diikut sertakan untuk berbicara politik, berpikir tentang tatanan negara begitu kan. Sementara mohon maaf nih, kita baru ngomong sama anak yang usia pemilih pemula itu, ngomongin pemilu, ngomongin demokrasi, ngomongin politik, mereka langsung rasanya itu berat banget gitu kan. Nah, untuk PSI sendiri karena target konstituennya gitu ya, juga teman-teman yang punya usia muda lah, strategi-strategi atau kegiatan-kegiatan model macam apa yang kemudian bisa menjadi semacam unggulan untuk menarik teman-teman milenial gitu. Kita itu kalau kemudian membuat program yang mereka tertarik untuk ikut, hari gini kayaknya susah ya. Jadi kalau kita tuh lebih ke ini, ketika kita ngobrol sama mereka dan nanti dari obrolan ini mereka bisa sampaikan ke teman-temannya adalah membenturkan mereka sama kondisi sehari-hari. Jadi nggak langsung bahas undang-undang nih begini, enggak kayak gitu. Jadi mulai dari kamu ngopi nih ya kan, kita buka alurnya, kopi ini bagaimana, kamu bangun tidur, bapakmu kerja dari pagi sampai malam, itu kamu bangun tidur keramas pakai apaan, sabunnya apa dan segala macam bla bla bla, itu pajaknya masuknya kemana, mayoritas gitu. Nanti kan terbuka mereka kan. Terus dari situ, dari hal-hal yang sepele yang mereka tuh konsumsi sehari-hari gitu loh. Jadi mungkin dari situ pembenturannya gitu. Nah kalau untuk program-program bagaimana kemudian anak muda ini bisa, bahasanya bisa, aku mau ikut PSI ada program begini,
Untuk sementara memang tidak ada, belum ada gitu. Jadi memang lebih kepada ngobrol-ngobrol santuy aja lewat medsos. Apalagi kita masih pandemi ya, ngobrol lewat medsos. Kita ada grup WA juga, kita bisa ngobrol di WA gitu. Atau kita mau ke rumah atau mau ngobrol-ngobrol bareng sama pengurus yang lain juga bisa juga gitu. Jadi lebih ke situ sih, kita lebih melihat bahwa anak-anak muda ini sekarang ini banyak yang memanfaatkan media sosial untuk dapat informasi, untuk ngobrol gitu kan. Jadi kita coba memanfaatkan itu dulu kayak gitu loh. Lebih ke situ dulu. Karena kalau untuk membuat program anak muda masih agak sulit sekarang untuk diikuti gitu. Karena anak-anak muda ini yang saya lihat, karena di sini PSI banyak banget kan. Mereka ini lagi mumet cari kerjaan ya kan. Terus yang baru selesai sekolah lagi pusing nunggu hasil UTBK misalkan gitu loh. Atau yang udah selesai SMA terus dia mau kerja, itu tadi cari kerjaan. Banyak ke situ sih kayak saya lihat gitu. Anggota tuh lebih banyak mikir bagaimana saya bisa bekerja. Gitu. Maka yang kita lakukan adalah kayak saya pribadi sebagai ketua itu banyak ngobrol bahwa sekarang ini kan era digital. Jadi ketika kamu tidak mendapatkan peluang kerja di luar, kita manfaatkan digital lah kan gitu loh. Banyak kok gitu kayak jadi outsource dan segala macam kayak gitu. Baik, Mbak Fitria. PSI ini kan partai yang kemarin di 2019 itu ikut pemilu ya. Artinya sudah punya pengalaman lah ikut pemilu. Insyaallah. Nah, setelah pemilu nih Mbak, kegiatan apa yang dilakukan oleh PSI sebagai sebuah partai politik gitu ya, dalam tugas-tugasnya misalnya memberikan pendidikan politik terhadap konstituennya gitu. Atau meskipun PSI ini belum punya wakil ya di DPRD Kabupaten Banyumas ya? Banyumas belum. Akan punya nanti. Amin. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Apa namanya? Bagaimana PSI dalam menampung aspirasi dari konstituennya? Karena meskipun belum punya wakil di legislatif di DPRD Kabupaten, tentunya kan ada harapan begitu ya dari konstituennya PSI terkait dengan mungkin apa-apa saja sih yang menjadi persoalan-persoalan yang hari ini mungkin dihadapi oleh teman-teman di PSI. Jadi ini lebih kepada kegiatan yang kami jalankan dari dulu sampai sekarang. Kegiatannya itu masih itu aja, masih advokasi kesehatan pendidikan, masih yang kayak gitu-gitu loh. Jadi akhirnya kami membuat keputusan yang namanya sekolah tuh mesti gratis gitu loh. Terus orang berobat itu jangan lagi dibikin mumet gitu kan. Terus ya bahasanya kalau dia memang nggak mampu bayar BPJS, gimana caranya dari PAD Kabupaten Banyumas ini bisa mengcover orang-orang yang tidak mampu itu. Jadi tidak bergantung sepenuhnya sama anggaran pusat gitu. Jadi ini yang itu dari sisi kesehatan dan pendidikan. Masih banyak kasus-kasus yang masuk ke kami. Walaupun kadang kan mikir gini loh, kalian kemarin pas pemilu pilih siapa? Tapi ketika kalian punya persoalan di sini kok larinya ke kami, yang kami ini bukan siapa-siapa loh gitu loh. Ya mungkin mereka melihat kita yang mau turun, mau nemenin, mau datang ke sekolah dan segala macam. Ya mungkin di situ ya. Jadi ini yang menjadi kegiatan kami yang pada akhirnya ini sampai kapanpun akan kalian perjuangkan sampai benar-benar di Banyumas itu anak sekolah udah nggak mikir dia nggak bayar sekolah, bayar SPP, tapi tinggal bagaimana mikir saya bisa sampai ke sekolah dan kayak gitu loh. Terus kalau berobat ya udah tinggal tunjukin Jakarta kan udah tuh tunjukin KTP aja selesai kan kayak gitu loh. Jadi nggak yang harus ngurus surat dan segala. Kemarin saya dampingi orang tuh gila kan luar biasa gitu ya, taruhan sih memang ada duit dari pemerintah, cuma proses pembuatan surat-suratnya itu yang wow gitu gini banget sih gitu loh. Oke gini banget ya, birokrasinya belum menyederhanakan masih seperti itu, dan birokrasi itu juga kadang menyampaikan informasi yang salah gitu loh, atau malah tidak disampaikan gitu kan. Jadi sih yang orang yang ngurus ini yang seharusnya 2x24 jam ini jadi suratnya ini jadi molor kan gitu. Terus ada gap di peraturan ini loh, di peraturan ini harus bikin A dulu. Tapi dari kecamatan misalnya nggak apa-apa B dulu, BB aja, nggak usah pakai A. Padahal ini
yang mana yang betul gitu loh. Makanya yang kalau nggak didampingin kan kasihan orang-orang kayak gini ya, kayak gitu udah mereka gaptek gak bisa pakai HP, bisa cuma kan gaptek gitu loh. Tapi kemudian dibenturkan sama persoalan ini ya dibetulin lah gitu loh maksudnya. Nah terus ya itu paling seperti itu kegiatan kami masih yang advokasi kesehatan, pendidikan, terus ya paling di grup kalau misalkan ada apa namanya, biasanya sih dari teman-teman anggota tuh ngumpul yuk kita ngobrol-ngobrol, itu memang nggak jauh-jauh sih bahas-bahas soal kondisi politik nasional, terus kemudian kita kerucutkan kebutuhan Banyumas itu sebenarnya apa gitu. Karena memang betul-betul itu urgent, Banyumas butuh banget itu gitu. Berarti kalau misal kegiatan perkaderan gitu kan, misal menduplikasi kata-kata saya pas zaman mahasiswa, perkaderan rutin gitu di partai politik atau di PSI ini bagaimana setelah pemilu 2019 kemarin? Kalau untuk perekrutan kader kami tidak rata-rata datang sendiri mas. Jadi yang online, daftar online ini kemudian kami inventarisir, nanti dari nomor WA-nya, nomor HP-nya itu kita masukin ke WA atau kita WA dulu gitu. Setelah kita ngobrol banyak baru kita masukin ke grup gitu. Jadi lebih banyak anggotanya ini datang sendiri? Iya, datang sendiri. Artinya proaktif? Iya, proaktif. Kita jarang cari mas. Bukan keaktifan dari pengurus untuk mencari kader gitu ya? Rata-rata datang sendiri. Menarik ini PSI kalau datang sendiri kadernya. Kira-kira menurut Mbak Fitriani, apa sih yang membuat sedemikian itu seorang anggota partai bisa datang sendiri ke PSI untuk menjadi bagian atau bergabung menjadi anggota PSI? Mungkin rasa bosan mereka sama bahasanya apa ya, partai-partai yang sudah gitu loh, bosan kayaknya kok kaku banget sih gitu loh. Kalau ngeliat PSI kan asik nih, PSI kayaknya program juga bagus gitu loh, kayaknya sih saya lihat seperti itu ya gitu. Karena begitu mereka masuk ngeflur di grup WhatsApp gitu, awalnya memang ketika WA-an sama ketua itu kaku, tapi ketika udah mulai secara emosional saya coba jangan kaku, jadi kayak dikendorin gitu. Begitu mereka masuk grup, nah itu keluar aslinya. Itu saya mau gitu loh. Jadi jangan kayak ketemu presiden sih, kenapa biasa aja gitu loh. Tidak protokoler gitu ya. Itu yang bikin mereka itu betah di situ gitu. Jadi mereka mau ngomong nggak pakai filter ya monggo kalau saya gitu loh. Cuma ini hanya di forum. Tapi ketika di forum yang resmi tidak boleh seperti ini gitu loh. Jadi itu memang fungsi dari struktur, tidak hanya ketua, yaitu ngomong anggota gitu, ngomong anggota. Jadi ya seperti itu. Ada yang curhat, iya kita ya dengerin aja lah. Ini kan rumah kedua mereka kan kayak gitu. Seperti itu. Jadi kalau kenapanya orang kok pada datang sendiri, kalau saya lebih melihat ini rasa tadi bosan sama apa yang ada, bisa juga kecewa gitu loh. Udah milih ini dari partai X misalnya, kok ini masih kayak gini aja gitu loh. Saya nyekolin anak susah tetep kan ya gitu kan. Ya itu tadi, nah itu jadi solusi PR kita semua. Bagaimana ke depannya ketika kamu milih, kamu mengenal, kamu percaya, dan dia memang bisa dipercaya kan kayak gitu. Dan itu kan salah satu tugas dari partai politik untuk memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat, terhadap konstituennya, kan kira-kira begitu Mbak Cika? Iya, betul. Oke. Baik, Mbak Cika, meskipun PSI ini belum memiliki kursi DPRD Kabupaten, ya, di Banyumas ini belum ada wakilnya. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh PSI dalam rangka tadi itu menampung dari aspirasi atau keluh kesah anggotanya, kadernya, yang mungkin juga mengharapkan ada perubahan gitu kan, dengan mereka secara sukarela hadir dan bergabung bersama dengan PSI begitu. Kalau itu kan untuk kemudian ada program khusus, kami di Banyumas belum ada. Cuma itu biasanya kan karena memang mereka merasakan sendiri sehari-hari. Itu mereka biasa tumpahkan sendiri di grup. Dari situ kan kami struktur tinggal menganalisa seperti apa. Jadi memang makanya kami tadi kesimpulkan bahwa Banyumas itu yang paling urgent sekali sampai detik ini.
Itu bukan Banyumas aja sih, nasional. Itu masalah pendidikan dan kesehatan itu tadi, plus lapangan pekerjaan gitu loh. Jadi masalah kesejahteraan ini masih belum, bahasanya ya masih 50% lah di Banyumas gitu loh. Jadi kami masih mendapati orang-orang tua yang ketika anaknya, khususnya anak-anak perempuan, sampai SMP udah besok nggak usah dilanjutin, kerja aja di toko gitu loh. Sampai SMA udah kerja aja gitu. Padahal Banyumas ini butuh loh yang namanya dokter, butuh yang namanya guru, yang memang dia asli Banyumas gitu loh. Maka yang kami inginkan dari pemerintah Kabupaten Banyumas itu bagaimana ini anak-anak ini bisa, satu, sehat. Kedua, mereka sekolah itu sudah, bahasanya gini, orang tua bekerja itu hanya tinggal mikir buat makan aja. Untuk sekolah negara sudah turun tangan kan kayak gitu. Nah ini yang target kita ke depan tuh, kita akan ngegolin ini gitu. Mau sampai kapan pun serah lah, pokoknya kita harus gol. Banyumas harus pokoknya orang sekolah tuh nggak mumet gitu. Oke. Selanjutnya Mbak Cika, di 2019 kemarin PSI kalau tidak salah mendapat suara sekitar 5.413-an ya. Kira-kira apa nih strategi yang mungkin bakal diterapkan PSI untuk menghadapi pemilu 2024? Karena secara hitungan tahun kan 2024 juga tidak lama-lama amat begitu kan. Mungkin ada strategi-strategi khusus yang bakal dipakai PSI untuk bisa bertempur di 2024 ini Mbak Cika? Kalau strategi khusus sih sebenarnya ya, khusus apapun strategi itu kalau selama money politik belum hilang juga percuma juga sih. Jadi kami itu lebih ke ini ya, jadi lebih ke bagaimana nanti itu kami akan turun sampai ke pelosok-pelosok, jadi mengenalkan yang tadinya biasa pegang pacul, kita datang ya kan, ngobrol politik, mereka sudah nggak ngobrol politiknya, bukan ngobrol politik undang-undang itu enggak gitu, enggak seperti itu. Artinya sudah nggak tanya PSI siapa gitu loh, itu target kita seperti itu. Dan ini bisa lewat, nggak perlu yang ketua. Kalau kemarin kan karena memang baru dan calegnya itu caleg muda-muda semua, baru-baru semua, jadi saya sebagai ketua masih harus mendampingi mereka ketika kampanye. Nah ini yang bahasanya tumpang tindih gitu loh, tumpang tindih. Sementara saya sendiri di dapil 1 kan waktu itu jadi agak keteteran dapil 1 ya. Nah ini kedepannya kita perbaiki. Jadi mulai dari keaktifan struktur, waktu itu kan ya kembali lagi anak muda ya, kalau disuruh aktif kan ada, ya mereka nggak minta bayaran enggak sih sebenarnya, cuma nggak, kurang tertarik gitu loh. Nah ini yang kita akan perbaiki di sini, bagaimana supaya mereka ini turun ke bawah, tapi yang nggak perlu yang kayak paku diketok baru masuk gitu. Jadi mereka inisiatif sendiri kan gitu. Nah ini memang sudah kami rancang, dan beberapa malah sudah berinisiatif bergerak sendiri tanpa ya kami memang tidak ada dana gitu loh. Mereka bergerak sendiri dengan dana sendiri. Tahu-tahu sudah ada laporan, aku sudah ada struktur ini. Ya monggo dikondisikan, kami mendidik atasnya saja, nanti ke bawah. Jadi karena yang di kecamatan A yang dikenal bukan ketua Banyumas, tapi yang di situ kan gitu. Pengurus di kecamatan tersebut ya. Iya gitu. Jadi kamu yang dikenal di sana, jangan saya kan gitu loh. Jadi karena kamu nanti yang nyalek gitu di situ seperti itu. Jadi itu yang kita terapin ke mereka. Jadi bagaimana anak-anak muda ini aktif di lingkungan dulu gitu. Jadi kalau ada Karang Taruna ikut gitu. Ada kerja bakti ikut, jangan HP-an mulu kan gitu kan. Aktif dulu di lingkunganmu, baru kamu bicara soal negara. Lo lingkunganmu belum bener aja kok sudah bicara negara kan gitu loh. Itu aja dulu. Gitu. Bicara strategi untuk menggait pemilih milenial untuk pemilu 2024 kan kita ada keuntungan besar ya dari sisi kependudukan begitu ya, karena ada bonus demografi. Nah, konon katanya siapapun yang bisa mendapatkan dukungan dari anak-anak muda ini ya itulah yang bakal menjadi winner begitu kan. Nah, PSI sebagai partai yang mungkin punya konsentrasi untuk mendidik kalangan muda, ini tentu tidak melewatkan kesempatan tersebut begitu. Kira-kira bagaimana ini Mbak Cika untuk strategi menggait pemilih muda, pemilih milenial di 2024? Iya, kami tuh masih
banyak memanfaatkan media sosial. Jadi PSI itu punya YouTube, ada Facebook, Instagram ada, terus kalau kami juga beberapa kawan-kawan DPP juga ada ada TikTok gitu, Twitter komplit kok gitu loh. Jadi bahasanya tetap menggunakan media sosial karena sampai detik ini yang kami lihat anak-anak muda ini masih memaksimalkan gadget untuk komunikasi, untuk cari informasi gitu. Jadi dari situ kita akan masuk di situ. Itu tadi kalau kita pakai program yang acara bagi sembako dan segala macam, kayaknya anak muda kurang inilah ya gitu ya. Bagus mereka dengar-dengar ya, bagus keren ya. Cuma bagaimana cara mereka bukan cuma bilang keren tapi get into it gitu loh. Mereka masuk ke dalam gitu. Jadi hanya dengan itu, jadi untuk sementara kita masih melalui pemanfaatan media sosial, kayak gitu. Paling seperti itu dulu. Kalau berbicara harapan nih, apa yang menjadi harapan PSI terhadap masyarakat Banyumas? Harapan terhadap masyarakat Banyumas, satu sadar politik. Sadar politik. Sadar politik. Kedua itu harapan kami adalah masyarakat di Banyumas ini lebih semangat lagi ke depannya, semuanya bisa sejahtera ya kan. Terus tidak ada lagi yang mengeluh soal sekolah dan segala macam, ya mereka lebih semangat lagi untuk cari makan aja untuk supaya anak-anak mereka sehat gitu. Selebihnya mereka anak ke sekolah segala macam, bahasanya sejahtera yang bukan semu gitu loh, bener-bener masyarakat Banyumas tuh yang dan urip nang Banyumas penak temen kayak gitu loh. Kayak gitu, itu aja sih. Oke. Mbak Cika, jika ada verifikasi partai politik, PSI tentu siap ya dengan struktur partai yang itu sudah lengkap. Insya Allah siap. Dari semua kecamatan. Insya Allah struktur partai komplit ya. Insya Allah siap. Oke. Baik, sedulur KPU Banyumas, ini diskusi kita bersama dengan Ketua DPD PSI Kabupaten Banyumas, Mbak Fitri Agustina, dan mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan pengetahuan kita terkait dengan partai politik peserta pemilu 2019 dan juga partai politik yang ada di Kabupaten Banyumas khususnya. Mungkin terakhir Mbak Fitri bisa closing statement begitu ya terkait dengan PSI yang hari ini Mbak Fitria pimpin, khususnya PSI Kabupaten Banyumas gitu, terhadap dinamika politik ataupun juga terhadap masyarakat Banyumas. Silahkan Mbak Fitria. Oke, bro and sis, untuk kedepannya kita pilih yang betul-betul mengerti rakyat, yang betul-betul mengerti anak-anak muda, bukan cuma sekedar slogan atau kampanye. Kita rubah mindset kita ke depan bahwa politik itu bukan sesuatu yang kayaknya malesin banget buat dibahas gitu. Jadi ayo ramai-ramai datang ke PSI, daftar jadi anggota, menangin kita, terus ya paling tidak anak-anak muda ini ada yang duduk di DPRD, itu harapan kami gitu. Jadi ayo bro and sis, gabung bareng-bareng kita, mari kita rubah Kabupaten Banyumas menjadi lebih baik bersama PSI. Oke, Mbak Fitria, mungkin bisa disampaikan ke sedulur KPU Banyumas terkait dengan ajakan Mbak Fitria untuk sedulur KPU Kabupaten Banyumas untuk follow di akun media sosial KPU Kabupaten Banyumas. Oke, bro and sis, jangan lupa untuk menyaksikan Ngode Mas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas bersama PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Pokoknya asik banget deh katanya. Di channel YouTube KPU Banyumas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa yang kepo sama PSI, tonton, terus daftar jadi anggota. Kita menangin dan kita rubah Banyumas. Terima kasih Mbak Fitria. Sedulur KPU Banyumas, jangan lupa follow akun media sosial KPU Kabupaten Banyumas. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, dan juga TikTok. Jangan lupa subscribe channel YouTube dari KPU Kabupaten Banyumas. Terima kasih.